Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai bab baru yaitu mengenai statistika. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas terlebih dahulu mengenai penyajian data. Nah, kompetensi dasarnya 3.10 menganalisis data berdasarkan distribusi data. Kemudian 4.10 menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan distribusi data. Nah, menyajikan data itu ada 4 cara, yaitu dengan cara tabel, diagram batang, poligon atau grafik, dan juga diagram lingkaran. Nah, yang pertama kita akan menyajikan data dalam bentuk tabel. Nah, di sini saya sudah punya data rasa es krim yang disukai oleh siswa SMP Pelita Indah. Nah, kemudian coba kita sajikan data tersebut ke dalam bentuk tabel. Nah, jadi cara pertama kita harus hitung dulu. Di sini rasa es krimnya ada berapa macam. Di sini ada 3 ya. Ada coklat, stroberi, dan juga vanila. Kemudian kita hitung ada berapa yang suka coklat, ada berapa yang suka vanila, ada berapa yang suka stroberi. Nah, di sini kita coba hitung nih. Yang suka coklat ada berapa? Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, maka kita buat dalam bentuk turus. Maka turusnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka frekuensinya 9. Selanjutnya vanila. Kita hitung yang suka vanila. Ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Berarti ada 5 ya. Berarti kita buat dalam bentuk turus 1, 2, 3, 4, 5. Nah, maka frekuensinya ada 5. Kemudian stroberi. Kita hitung yang suka stroberi. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita buat dalam bentuk turus, maka frekuensinya ada 6. Nah, jadi bentuk tabel frekuensi dari rasa es krim yang disukai siswa SMP Pelita Indah seperti ini. Selanjutnya, kita akan menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Nah, misalnya terdapat data tinggi badan siswa kelas 7A sebagai berikut. 139, 137, 135, 135, 136 sampai dengan terakhir nih 136. Nah, kemudian nyatakan data tinggi badan siswa kelas 7A tersebut ke dalam diagram batang. Nah, di sini langkah yang pertama, kita harus mengurutkan data tinggi badan siswa kelas 7A. Nah, supaya lebih mudah, kita susun ke dalam bentuk tabel seperti tadi. Nah, kita hitung. Yang tingginya 135 ada berapa? Kita hitung ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Kemudian 136. 136 ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 ya. Ada 6. Selanjutnya 137, kita punya 10 nih. 138 ada 5, 139 ada 4. Nah, kemudian kita jumlahkan, maka hasilnya jumlah siswanya ada 30. Nah, selanjutnya setelah itu kita buat sumbu datar dan tegak yang saling berhubungan. Nah, jadi kita buat dulu sumbu datarnya ini, kemudian kita buat sumbu tegak yang berhubungan di titik 0,0 ya. Nah, sumbu datar ini menyatakan kategori. Nah, maka sumbu datarnya itu menyatakan tinggi badan siswa kan dalam bentuk sentimeter. Kemudian sumbu tegaknya menyatakan frekuensi atau banyak siswanya dari masing-masing kategori. Nah, kemudian gambar setiap data satu persatu secara berurutan sehingga kita peroleh seperti gambar di samping. Nah, kita perhatikan gambar di samping. Nah, tadi kita 135 kita dapat 5 ya, maka kita gambar diagram batang di sini sampai ke angka 5. Kemudian 136 ada 6, berarti sampai di sini sampai ke angka 6. Kemudian 137 sampai ke angka 10 ya. 5 ada kemudian 139 ada 4. Nah, selanjutnya kita akan menyajikan data dalam bentuk poligon. Poligon disebut juga grafik atau diagram garis ya, biasanya digunakan untuk menyajikan data yang berkelanjutan atau kontinu, seperti jumlah penduduk setiap tahun, perubahan iklim dan cuaca pada rentang waktu tertentu, dan lain sebagainya. Nah, tadi data dari diagram batang tinggi badan siswa kelas 7A ini bisa diubah ke dalam bentuk poligon atau diagram garis. Nah, caranya sama, cuman kita hanya tinggal menarik garis patah-patah sampai ke, kan tadi 135 ada 5, berarti kita tarik garis patah-patah sampai ke angka 5, kemudian kita tandai. Nah, setelah ditandai seperti ini, kita tarik garis menyambungkan antara titik-titik ini. Nah, maka ini disebut dengan poligon atau diagram garis.
Nah, selanjutnya kita akan menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, diagram lingkaran ini biasanya digunakan untuk menyajikan data yang dapat dikelompokkan atau dikategorikan. Dalam diagram lingkaran, data akan terbagi menjadi beberapa juring. Nah, juring-juring ini dapat dinyatakan dalam bentuk persen atau juga dalam bentuk derajat. Nah, di sini untuk membuat diagram lingkaran, kita bisa menggunakan rumus berikut ini. Jadi kan tadi ada bisa dalam bentuk derajat atau persen. Nah, maka rumusnya juga ada dua. Rumus diagram lingkaran dalam bentuk derajat, yaitu besar sudut sama dengan frekuensi dibagi dengan jumlah data dikali 360 derajat. Karena ada 360 derajat ya. Kemudian kalau dalam persen, rumus diagram lingkaran dalam bentuk persen, maka besar persentase frekuensi per jumlah data dikali 100%. Nah, selanjutnya, setelah setiap kategori data sudah diubah ke dalam persen atau derajat, kita baru bisa langsung membuat lingkaran dan membaginya sesuai dengan besar masing-masing menggunakan busur derajat. Kenapa harus menggunakan busur derajat? Agar ukurannya tepat. Nah, di sini tadi kita masih menggunakan diagram kita akan membuat diagram lingkaran dari tinggi badan siswa kelas 7A. Nah, maka di sini kita akan membuat terlebih dahulu dalam bentuk derajat ya. Di sini besar sudut tinggi, kan tadi tingginya ada 135 ya, 136, 37, 38 dan juga 139. Nah, maka yang pertama kita hitung dulu dalam yang 135 cm, maka kita masukkan ke dalam rumus. Frekuensi tingginya 135 cm dibagi jumlah data dikali 360 derajat. Nah, tadi frekuensi 135 kita tahu ada berapa? Ada 5 ya, maka 5 per 30 dikali 360 derajat. Nah, 30 ini jumlah siswanya tadi. Nah, 360 derajat, lingkaran penuh ada 360 derajat. Nah, maka kita kalikan. Maka hasilnya 60 derajat. Selanjutnya sama, 136 cm juga sama. Maka tadi kan 136 cm, frekuensinya ada berapa? Ada 6 ya. Maka 6 per 30 dikali 360 derajat, maka menghasilkan 72 derajat. Nah, selanjutnya 137. Kita masukkan ke dalam rumus, maka 10 per 30 dikali 360 derajat hasilnya 120 derajat. Nah, untuk 138 cm kita dapatkan 60 derajat. Nah, untuk 139 kita dapatkan 48 derajat. Nah, maka setelah kita gambar menggunakan busur derajat, maka seperti ini diagram lingkarannya. Gampang kan? Sekarang kita lanjut. Nah, kita akan membuat diagram lingkaran ke dalam bentuk persen. Datanya masih sama, kita menggunakan data tinggi badan siswa kelas 7A. Nah, di sini bedanya kalau tadi kita kalikan dengan 360 derajat, kalau sekarang kita kalikan dengan 100%. Nah, maka 5 per 30 dikali 100%. Nah, ini 5 dari mana? 5 masih tadi, dari frekuensinya. Frekuensi 135 kan ada 5 ya jumlahnya. Kemudian 30 dari jumlah data. Kemudian kita kalikan 100%, maka akan menghasilkan 16,7%. Selanjutnya sama, 136, 6 per 30 kali 100%, maka hasilnya 20%. Nah, besar persen tinggi 137 cm, berarti 10 per 30 dikali 100% sama dengan 33,3%. Selanjutnya sama, 138 cm, maka besarnya ada 5 per 30 dikali 100%, maka akan menghasilkan 16,7%. Selanjutnya, 139 cm, 4 per 30 dikali 100% sama dengan 13,3%. Nah, maka setelah kita dapatkan nilainya ini, kita gambarkan. Maka diagram lingkaran tinggi badan siswa kelas 7 adalah bentuk persen seperti ini. Nah, terima kasih sudah menonton video ini. Selanjutnya, kita akan mengerjakan LKPD yang akan Ibu kirimkan melalui grup WhatsApp. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.